Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk pelajaran PAI kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian kita langsung bahas materinya. Ya, di sini ada pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita secara bahasa. Secara bahasa, iman artinya membenarkan, sedangkan kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba yaktubu kitaban, yang artinya menulis atau mengumpulkan beberapa huruf dan menyatukannya. Kemudian ada juga secara istilah. Iman secara istilah yaitu meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kumpulan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para nabi dan para rasul. Lanjut. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan para rasul. Nah, di sini juga Ibu menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Apa sih itu kitab? Nah, kitab itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk kemudian diajarkan kembali kepada manusia. Tujuannya untuk sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Kemudian suhuf. Suhuf ini ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi tidak untuk diajarkan kepada manusia. Nah, itu jadi perbedaan antara kitab dan suhuf. Kalau kitab, ketika wahyu itu turun, para rasul itu diwajibkan untuk mengajarkan kepada manusia yang lain. Kalau suhuf tidak wajib untuk disebarkan atau diajarkan kembali. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi dan rasul yang menerimanya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa karena sudah pernah diajarkan di SD ya, tingkat sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalian bisa berpedoman pada buku PAI yang sudah diberikan ya. Ada di halaman 4. Di situ dijelaskan bahwasannya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ini berisi tentang akidah dan syariah. Dan ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, itu ya. Jadi kitab Taurat ini isinya tentang akidah dan syariah. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Di sini kitab Zabur berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah, dan ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, jadi setiap kitab ini isinya pun berbeda-beda. Ada yang isinya tentang akidah dan syariah, ada yang doa-doa dan zikir. Terus yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab Injil ini sama dengan hampir sama dengan kitab Taurat, isinya tentang akidah dan syariat. Dan ini diturunkan pada abad 1 Masehi. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berisi tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan sejarah. Dan ini diturunkan pada abad
ke-6 Masehi. Nah, kalau kalian lihat dari 4 kitab ini, yang masih terjaga keasliannya adalah yang Al-Quran sampai sekarang. Kalau dari kitab Taurat, Jabur, Injil, ini sudah istilahnya ada isinya tuh sudah terkontaminasi dengan, maksudnya diisi bukan asli turun dari Allah ya, maksudnya udah campur tangan manusia gitu. Jadi udah nggak asli lagi. Yang masih asli yang ini kitab Al-Quran sampai sekarang hingga nanti akhir zaman. Kemudian selanjutnya, nah di sini Ibu akan menjelaskan kitab-kitab Samawi. Apa sih kitab Samawi itu? Nah, kitab-kitab Samawi ini yaitu kitab-kitab yang ditulis berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Jadi kitab-kitab ini yang membahas langsung istilahnya kalam Allah. Apa aja pembahasannya? Nah, ini akan Ibu jelaskan. Yang pertama, hukum itiqadiyah, yaitu hukum tentang keyakinan seperti iman kepada Allah, terus kepada malaikat, kitab, rasul, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum tentang akhlak, yaitu bagaimana cara kita memperhias diri dengan perilaku mulia atau al-akhlak al-karimah dan menghindarkan segala larangan Allah. Nah, itu yang disebut dengan hukum khuluqiyah. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum tentang amal perbuatan, baik itu perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita terhadap sesama manusia, yang mana segala perbuatan itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nanti. Nah, itu kitab-kitab yang disebut dengan kitab Samawi. Jadi ini kitab yang turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin ada 4 nih cara kita bagaimana kita mengimani kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Nah, di sini yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus yakin bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran kayak Jabur, Taurat, Injil itu memang kitab yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang mendengar kitab Injil isinya kok aneh-aneh gitu. Nah, kalau yang Injil sekarang, baik itu Injil, Taurat, Jabur, itu sudah bukan teks asli lagi. Artinya sudah bercampur dengan tangan manusia gitu ya. Jadi manusia itu sudah membuat aturan sendiri di dalam kitab tersebut. Beda lagi dengan Al-Quran yang masih asli dan murni. Nah, yang kedua, beriman terhadap kitab yang kita ketahui nama-namanya, yaitu tadi kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Nah, jadi yang tadi udah Ibu jelaskan bahwa misalnya kitab Taurat isinya tentang akidah dan syariah. Nah, kalian harus membenarkan isinya gitu, karena itu datangnya dari Allah. Kemudian misalnya Injil dan Al-Quran, apalagi di Al-Quran banyak sekali sejarahnya, terus muamalah, hukum-hukum kayak sholat, terus wudhu, cara berpakaian. Nah, itu berita-berita contohnya kayak gempa bumi itu kan terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kalian harus membenarkan bahwasanya itu memang suatu saat nanti pasti akan terjadi gitu. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dalam kitab tersebut selama tidak dihapus. Nah, kalau mungkin kalau sekarang mungkin kayak di kitab Taurat, Jabur, dan Injil itu rata-rata sudah banyak yang diganti isinya berdasarkan pemikiran manusia ya. Misalnya yang tadi yang mungkin
Kalau di kitab-kitab Jabur, Injil, dan Taurat ini sebenarnya misalnya alkohol atau meminum minuman keras itu haram, mungkin bisa saja sekarang itu isinya dihalalkan buat mereka gitu kan. Nah itu, jadi sebenarnya isi dari 4 kitab ini intinya sama, mengajarkan tentang akidah, syariah, dan hukum-hukum. Tetapi karena yang 3 ini sudah tercampur tangan dengan pemikiran manusia, jadi sudah tidak murni. Jadi kita lebih berpegang pada yang Al-Quran yang isinya masih murni. Nah, dan itu hukum-hukumnya sudah jelas ya. Misalnya kalau untuk perempuan, julurkan pakaianmu hingga dada gitu, artinya kalian diwajibkan untuk menggunakan jilbab sampai di bawah dada atau lebih gitu ya, agar menutupi aurat yang perempuan. Begitu juga yang laki-laki, misalnya yang laki-laki ada batas aurat tersendiri. Nah itu banyak hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan kita harus yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya pelan-pelan, mungkin tidak semuanya kita langsung terapkan ya, tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit, nanti lama-lama juga terbiasa. Nah itu bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Nanti Ibu akan lanjut pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang masih sama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.